kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga yang ada dalam muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Setelah kalian belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga, diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga dengan tepat. Kita semua pasti mempunyai tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya ada di sekitar rumah kita atau berdekatan dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan tetangga. Terkadang kita minta bantuan tetangga atau sebaliknya. Menurut para ulama Islam, berdasarkan haknya, tetangga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Jadi tetangga itu muslim seperti kita dan masih memiliki hubungan saudara dengan kita. Nah, mereka memiliki 3 hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat. Jadi tetangga itu muslim sama dengan kita, tetapi tidak ada hubungan saudara dengan kita. Mereka memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga, tetangga non-muslim. Tetangga itu berbeda keyakinan atau agama dengan kita. Nah, mereka hanya memiliki hak tetangga. Tetangga yang rumahnya berdekatan dan muslim, mereka memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mereka berhak mendapatkan pertolongan ketika sedang kesusahan. Yang kedua, dijenguk ketika sakit. Yang ketiga, diurus jenazahnya sampai pemakaman ketika meninggal. Karena mereka sesama muslim dengan kita, maka kita berkewajiban mengurus jenazahnya sampai pemakaman. Yang keempat, jika tetangga meminjam uang, maka kita pinjami. Yang kelima, tidak mengganggu dengan bau masakan, kecuali kalau mau memberi sebagiannya. Jadi kalau kita masak dan bau masakannya itu sampai ke tetangga, sebaiknya tetangga itu kita beri masakan kita. Yang keenam, tidak meninggikan bangunan melebihi bangunannya sehingga menghalangi angin untuknya. Jadi maksudnya kita membuat bangunan itu lebih tinggi daripada bangunan tetangga sehingga angin itu tidak sampai ke rumah tetangga terhalang oleh bangunan kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, dibantu ketika dalam keadaan kekurangan.
Jadi, ketika tetangga kita kekurangan, kita sebaiknya membantunya. Kemudian, tetangga muslim yang masih mempunyai kerabat dengan kita, mereka memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, didamaikan ketika terjadi perselisihan dengan keluarga. Nah, jika terjadi perselisihan dengan keluarga, kita diwajibkan mendamaikan mereka. Yang kedua, dibantu ketika kebutuhan hidupnya kekurangan. Yang ketiga, dibela ketika ada orang yang menistakan kehormatannya. Nah, jika ada orang yang merendahkan kehormatannya, kita sebaiknya membela. Yang keempat, dijauhkan dari permusuhan dan pertentangan atau pemutusan silaturahmi. Sedangkan hak-hak tetangga non-muslim, yaitu yang pertama, diberi pertolongan apabila ia meminta pertolongan. Jadi kalau ada tetangga kita yang non-muslim meminta bantuan atau pertolongan kita, maka kita wajib menolongnya. Yang kedua, diberi piutang apabila berhutang. Jika mereka ingin berhutang kepada kita, maka kita memberinya piutang. Yang ketiga, dikunjungi ketika sakit. Yang keempat, apabila meninggal, jenazahnya hanya diantar sampai ke pemakaman tanpa mengurusi hal-hal lainnya seperti memandikan, mendoakan, dan lain-lain sebagaimana jenazah seorang muslim. Jadi kita berkewajiban hanya mengantar sampai ke pemakaman tanpa mengurusi jenazah tersebut. Yang kelima, tidak disakiti. Yang keenam, diberi oleh-oleh bila kita bepergian, atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka jika mereka tidak ingin kita beri, atau kita hanya memiliki sedikit oleh-oleh. Secara umum, kewajiban bertetangga adalah berbuat baik antara sesama tetangga, sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Salah satu perintah Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah agar setiap mukmin berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, dan setiap tetangga berhak mendapatkan perlakuan baik dari tetangganya. Pada dasarnya, yang menjadi hak tetangga kita itulah kewajiban kita. Misalnya, jika tetangga sakit, hak tetangga tersebut adalah dijenguk oleh kita. Dan kewajiban kita sebagai tetangga adalah menjenguknya.
Contoh lain, kewajiban kita terhadap tetangga misalnya menyapa, menjawab salam, membantu mengurus jenazah jika seiman dengan kita. Anak-anak hebat yang solih dan solihah, itulah pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang menjadi hak tetangga merupakan kewajiban kita. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada tetangga agar tercipta suasana yang nyaman dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.